Oke teman-teman, setelah saya melakukan pengecekan dan menyusun rapi semuanya, jadi yang perlu dilakukan penggantian yaitu pada clutch yang ini, yaitu disc brake dan plate untuk nomor 1, dan juga untuk mundur dan untuk high speed itu masih lumayan bagus, jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Dan juga front plate ini dia, bagian dalam ini terbakar, jadi di sini kita lakukan penggantian assembly buat yang itu. Dan untuk plat nomor 1 dan juga reverse atau untuk mundurnya itu sudah kita siapkan juga sebelum dilakukan pembongkaran. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan melakukan perakitan automatic transmission pada mobil Toyota Rush. Saksikan terus videonya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya. Sekarang saya memasang untuk gigi mundur, memasang clutchnya. Jadi terdapat 5 buah clutch dan juga 5 buah plate. Jadi yang paling ujung itu gigi mundur teman-teman. Dan diakhiri dengan plank. Kalau plank itu agak tebal platnya. Jadi pertama plate, kedua clutch, setelah itu plate, sampai akhirnya plank. Oke, setelah semuanya terpasang, sekarang tinggal memasang snap ringnya. Jadi untuk melakukan perakitan automatic transmission, usahakan kondisi bersih agar kotoran tidak masuk saat kita melakukan perakitan, dan juga jangan menggunakan sarung tangan agar serat-serat sarung tangan itu tidak menempel pada bagian komponen automatic transmission. Oke, sekarang sudah terpasang. Langkah selanjutnya saya akan mencoba dengan memberikan tekanan angin pada saluran oli untuk gigi mundurnya. Oke teman-teman, oke, kerja dengan baik. Sekarang saya akan memasang bearing pada bagian ini. Jadi bearing jangan terbalik, karena pada sisi sebelahnya itu ada coakan yang mana kalau terbalik akan mengganjal seperti ini teman-teman. Ini posisi yang benar. Sedangkan kalau terbalik maka tidak akan masuk secara sempurna. Jadi kita pasang terlebih dahulu untuk gear reverse-nya. Jadi harus sambil diputar-putar agar benar-benar masuk. Oke. Sedikit lagi. Jadi harus masuk secara sempurna ya.
Kalau tidak masuk secara sempurna, maka kita akan kesulitan pada saat memasang bagian yang atasnya, karena gapnya atau jarak antara gear itu sangat kecil. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk secara sempurna. Jadi pada sisi samping ini benar-benar menyentuh pada bagian clutch. Oke, sekarang baru kita pasang untuk one way clutchnya. Dan jangan terbalik juga untuk one way clutch. Ingat, untuk setiap ada tulisan pada spare part itu biasanya harus bagian ke atas, yaitu bisa dilihat oleh pemasangnya. Kita cari posisinya. Oke. Dia harus sambil diputar agar one way clutchnya masuk. Oke, sudah masuk secara sempurna. Baru kita pasang untuk baut 10 tadi, yang mana akan mendorong spring yang itu. Yaitu agar mengurangi getaran dari one way clutch. Jadi setelah sampai di sini, kita melanjutkan memasang gear tengahnya. Ini dia. Jadi tidak ada snap ring, yang mana snap ring itu berada posisinya di atas ini nanti. Setelah first gear, first clutch atau kupling yang pertama kita pasang, baru kita pasang springnya. Jadi kita pasang dulu yang ini. Untuk bearingnya itu ada di dalam. Oke, sampai semuanya masuk. Ini dia. Untuk one way clutch tadi dia mengunci pada bagian yang tengah. Jadi tidak akan bisa berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi putarannya hanya searah jarum jam. Sedangkan yang ini untuk gigi-gigi itu dengan posisi netral harus punya kebebasan saat diputar. Oke, begini cara melakukan pengecekan one way clutch. Jadi saya lepas dulu. Seperti tadi saya akan pasang terlebih dahulu, yaitu plank dan clutchnya. Oke teman-teman, setelah one way clutch saya akan memasang piston buat first gear atau gigi satunya, yaitu yang ini, yang mana di dalam ini terdapat seal atau karet yang mana sudah saya lakukan penggantian. Jadi ini untuk tekanan minyaknya melalui lubang ini. Di sini dia posisinya, yang ini. Jadi setelah dia mendapatkan tekanan minyak melalui valve body, maka piston yang bagian tengah bagian dalam ini akan keluar mendorong clutch dan planknya. Ini dia. Jadi untuk sistem otomatis menggunakan tekanan hidrolik,
itu lakukanlah perakitan atau perawatan itu harus untuk perakitan harus dilakukan dengan teliti dan perawatan harus rutin, karena apabila kondisi dari minyaknya itu jelek maka dapat merusak komponen lainnya seperti yang terjadi pada mobil ini, yaitu plank dan clutchnya itu sudah habis, clutch dan plate-nya itu sudah kebakar. Jadi untuk menghindari biaya yang dikeluarkan sangat besar, jadi untuk teman-teman disarankan lakukan perawatan pada automatic transmisinya, baik otomatis maupun manual transmisi harus dilakukan perawatan serutin-rutinnya, terutama bagian oli-oli. Jadi setelah pistonnya terpasang, selanjutnya kita memasang penahan piston. Jadi di sini ada coakan, jadi harus cari posisi yang pas. Oke, baru kita pasang snap ringnya. Jadi untuk jenis mobil Toyota, terutama Toyota Rush, Avanza, Terios dan Xenia itu basicnya sama untuk otomatis. Jadi tidak terlalu rumit untuk melakukan perakitan. Jadi ini mobil produksi tahun 2018, yaitu Rush yang model terbaru. Jadi karena kurangnya maintenance atau perawatan pada otomatiknya, maka otomatiknya jadi kena habis pada bagian clutchnya, maka dilakukan overhaul. Oke teman-teman, setelah pistonnya terpasang, maka selanjutnya kita pasang plank. Setelah planknya baru kita pasang clutch, setelah clutch baru plate. Jadi plank itu sebenarnya sama saja dengan plate, tetapi ukurannya agak lebar, agak tebal. Oke. Ini untuk piston nomor 1, untuk clutch atau kopling nomor 1-nya. Jadi untuk piston nomor 1 itu diawalin dengan plank dan diakhiri juga dengan plank. Jadi plate-nya cuma 3, sedangkan untuk clutch-nya itu ada 4 buah. Oke, ini untuk planknya atau penutup. Setelah terpasang baru kita kunci menggunakan snap ring.
Sekarang kita coba kasih tekanan angin. Oke, setelah clutch dan piston nomor 1 terpasang, baru selanjutnya kita pasang gearnya tadi. Ini untuk piston nomor 1. Jadi sama seperti tadi, kita putar-putar sampai dia masuk secara sempurna. Ini untuk one way clutch hanya berputar satu arah. Oke teman-teman, semuanya sudah masuk. Selanjutnya kita pasang clutch bagian depan. Ini dia, jadi bisa di order secara komplit, jadi tidak perlu melakukan pembongkaran. Sekarang kita pasang clutch AC untuk bagian belakang yang ini, yang kecil. Oke, sampai clock. Setelah itu baru kita pasang clutch untuk bagian depan, yaitu yang ini. Kita tumpahkan dulu olinya agar basah, terus kita masukkan dan pastikan pada clutch, pada bagian dalam clutch AC nya ini itu benar-benar masuk pada gigi-giginya yang di bawah. Jadi sebaiknya sebelum kita masukkan, kita rapikan terlebih dahulu agar tidak terlalu susah saat kita mau memasukkannya. Kita rapikan giginya, karena ini tidak terlalu susah karena hanya cuma beberapa buah. Jadi sekarang kita pasang. Oke, sekarang tinggal kita luruskan atau kita masukkan dengan cara bisa memutarnya teman-teman sampai dia benar-benar masuk. Jadi kita putar terus, bisa dari samping. Oke teman-teman, sekarang dia sudah masuk. Ini dia batasnya. Di sini ada garis. Itu menunjukkan kalau dia sudah masuk secara sempurna. Dan pada gigi-gigi ini merupakan sensor, akan mengeluarkan output signal pada sensor yang ini. Oke, sekarang tinggal memasang buat pompa olinya, yaitu setelah ini kita pasang pompa oli yang akan menutup sini. Dan ini adalah pompa oli yang lama, maka kita akan ganti yang baru karena pada bagian dalam pompa olinya itu sudah ada bagian yang kalah. Oke, ini pompa oli yang baru saya akan pasang. Jangan lupa untuk memberikan pelumasan dulu pada seal ini
agar mudah masuk dan juga tidak merusak komponennya. Jadi kalau udah sejajar, baru kita bisa melakukan penekanan dengan cara berlahan-lahan sampai dia masuk, agar tidak merusak pada bagian sealnya. Oke, setelah pompa olinya masuk secara rata, baru kita pasang ke 7 buah baut. Dengan berkodekan angka 7. Oke, setelah ketujuh buah baut buat pompa oli yang terpasang, maka tinggal memasang bagian valve body dan juga koper bagian belakang. Setelah itu pekerjaan sudah selesai, tinggal kita pasang kembali pada kendaraannya. Oke, sekarang saya akan memasang valve body yang baru. Pastikan semuanya rapat pada semua sisinya agar tidak terjadi kebocoran tekanan oli pada saat transmisi otomatis itu dioperasikan. Oke, sekarang semua bautnya sudah masuk, tinggal dilakukan pengencangan. Sekarang tinggal memasang strainer. Setelah itu kita bisa pasang oil fan-nya. Ini adalah strainer yang lama, jadi harus diganti dengan yang baru. Ini kondisi olinya. Sebelum dilakukan pembongkaran, kondisi olinya sangat kotor. Jadi lakukanlah penggantian oli itu per 40.000 km agar otomatis transmisi kita lebih awet dan masa pakainya lebih banyak.
sekarang pemasangan strainer yang baru. Dan inilah alasan kenapa harus dilakukan penggantian strainer. Karena pada strainer, yaitu filternya itu sangat halus. Jadi apabila tidak dilakukan penggantian, maka kotoran yang mengendap pada oli akan tertahan di strainer, sehingga suplai dari minyak atau olinya pada automatic transmisi akan berkurang. Jadi kita ganti strainer yang baru. Untuk strainer ini untuk mobil Daihatsu Terios, Toyota Rush, Avanza, dan Xenia dia tidak menggunakan baut. Jadi hanya menggunakan lock di ketiga buah sisi. Jadi cukup disenterkan saja pada orinya. Oke, sedikit serat. Jadi saya tambahkan lagi pelumasan pada o-ring biar tidak rusak. Karena kalau bocor maka tekanan minyaknya akan kurang atau daya hisapnya itu tidak akan kuat. Jadi kalau udah center tinggal kita tekan. Oke. Jadi sampai benar-benar lock, dan kita coba untuk menariknya. Jadi sekarang sudah selesai untuk pemasangan strainer. Tinggal kita pasang automatic oil pan atau wadah olinya. Jadi inilah kondisi dari automatic oil pan-nya, teman-teman. Olinya itu sangat kotor, dan juga pada magnet ini terdapat gram-gram. Ini dia. Itu. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu automatic oil pan-nya, dan kita juga lakukan penggantian pada gasket. Jadi sebaiknya tidak perlu melakukan sealer apabila kita membukanya. Sebaiknya dilakukan penggantian dengan spare part yang baru. Karena ini order assembly, jadi sudah include atau sudah termasuk di dalam gasket kit. Oke, tinggal kita bersihkan, setelah itu kita pasang. Oke, ini untuk gasket yang baru. Setelah itu kita pasang oil pan yang sudah kita bersihkan tadi. Jadi pastikan untuk bagian komponen dalam pada automatic transmisi ini benar-benar bersih. Jadi untuk bagian luar itu kita bisa lakukan pembersihan setelah selesai semuanya, itu tidak masalah. Yang penting bagian dalam itu benar-benar bersih dan terhindar dari debu dan kotoran seperti pasir dan lain-lain. Setelah oil pan terpasang semua bautnya, maka kita pasang bagian belakang. Yaitu kita harus membalikkan automatic transmisinya.
semuanya berfungsi dengan baik. Oke, setelah semua komponennya di-sealer, maka saya tinggal memasang output sub. Setelah itu kita pasang covernya. Setelah cover bagian belakang terpasang, kita tinggal memasang torque converter atau yang biasa dikenal orang dengan gigi boli. Jadi teman-teman, pada torque converter itu terdapat 2 buah gigi yang harus masuk ke bagian dalam torque converter. Saat kita memasang torque converter, pastikan kedua gigi ini masuk secara sempurna. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memasang automatic transmisinya ke kendaraan yang akan kita pasang. Jadi kita masukkan torque converter. Jadi pada bagian oil pan itu terhubung di sini, bukan bagian ini. Jadi ini untuk penggerak pada gigi, pada clutch bagian depan, dan ini input sub. Jadi ada 3 bagian yang harus masuk. Pertama, input sub 2 buah dan 1 buah yang namanya penggerak buat pompa olinya. Oke, jadi kita sambil putar sambil kita dorong.
Jadi dicucuk cabur biar dia lebih center ke lubangnya. Oke teman-teman, kedengar suaranya. Ini berarti shock converternya sudah masuk secara sempurna. Jadi ada bunyi penutup. Oke teman-teman, sekian dulu proses perakitan automatic transmisi pada mobil Toyota Rush, yang mana sistemnya itu sama saja dengan Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, dan Toyota Avanza. Jadi sekarang tinggal melakukan pemasangan pada kendaraannya. Oke, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe videonya, nyalakan notifikasi pemberitahuan, dan saksikan juga video-video sebelumnya, mungkin ada video yang bermanfaat.